Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Baik, dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan ini saya akan mencoba mengulangi apa yang saya dapatkan di pertemuan ke-10. Dalam pertemuan ke-10 ini kita mulai membahas bab 4, yaitu mengenai pengulangan tindak pidana atau sering kita kenal dengan istilah residif. Jadi pengertian residif ini di istilah hukum pidana tidak ada yang namanya residivis. Yang ada adalah residif, yang artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang sifatnya ingkrah. Ingkrah ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali. Untuk residivis itu sendiri adanya di dalam tataran sosiologi, yang dapat dikatakan orang yang keluar dari penjara kemudian terus-menerus. Jika melihat dari pengertian di atas, residif ini hampir sama dengan konkursus realis. Jadi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Namun perbedaannya antara konkursus dengan residif ini adalah konkursus ini adalah delik, kemudian delik sama dengan vonis. Nah, residif ini adalah delik, kemudian vonis, kemudian muncul kembali delik yang baru. Nah, residif ini berarti telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan di dalam konkursus ini belum ada putusan vonis dari hakim. Nah, baik, di sini ada pembagian residif. Di sini ada pembagian secara umum dan secara khusus. Dan residif secara umum ini atau Allemans-Stelsel residif ini merupakan semua atau setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan di dalam waktu kapan saja, dan ini merupakan alasan pemberatnya, termasuk residif ini tanpa dijelaskan tindak pidananya dan tidak terbatas waktu dan jenis pengulangannya. Namun residif yang umum ini dikatakan terlalu luas dan terlalu membentang ke belakang, dan yang umum ini tidak dianut lagi di dalam sistematika hukum pidana di Indonesia. Jadi tidak dikenal di dalam KUHP. Kemudian residif yang khusus ini atau Special-Stelsel residif adalah yang dianut di dalam sistematika hukum pidana di Indonesia. Dalam residif khusus ini tidak semua jenis pengulangan dijadikan alasan pemberat. Nah, pemberat pidana hanya dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan di dalam tenggang waktu tertentu. Jadi, jenis yang khusus ini di dalam KUHP dikenal dengan tindak pidana tertentu dan waktu tertentu. Jadi, ini semuanya diatur di dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Kemudian berlaku untuk kejahatan dan juga pelanggaran juga. Nah, kemudian ada yang dinamakan residif kejahatan dan ada juga yang dinamakan dengan residif pelanggaran. Jadi yang kejahatan ini dibagi menjadi 2. Ada kejahatan residif tertentu sejenis atau homogenius. Nah, ini ada contohnya residif kejahatan tertentu yang sejenis ini diatur tersebar di dalam buku 2 KUHP. Contohnya di dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, 393 ayat 2. Jadi
Keseluruhannya hanya ada 11 pasal yang masih berlaku dan ada juga yang sudah dicabut. Di antaranya yang sudah dicabut ini ada di dalam RUU KUHP yang sekarang. Dari yang 11 pasal ini sudah ada yang di judicial review oleh Mahkamah Agung, jadi dinyatakan tidak berlaku atau berlaku dengan dasar tertentu. Nah, kemudian ini ada contoh pasalnya. Saya akan coba bacakan satu pasal 137. Kita baca ayat satunya dulu ya. Pasal 137 KUHP ayat 1 menyebutkan barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300. Kemudian kita baca ayat 2-nya ya. Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Nah, kita jelaskan yang pasal 2-nya ya. Ternyata pasal ini adalah pasal yang sedang urgent dalam RUU KUHP yang mau disahkan. Kalau sekarang sudah disahkan namun belum diundangkan ya. Jadi berlakunya yang sependek pengetahuan saya itu adalah 3 tahun setelah ini. Kemudian pasal ini sempat dicabut oleh Mahkamah Agung, tetapi sekarang diberlakukan lagi. Hanya pasal ini masuk ke dalam delik aduan, bukan delik umum. Jadi kalau di dalam KUHP itu termasuk ke dalam delik umum, maka contohnya pada masa rejim Orde Baru orang-orang melakukan tindak pidana ini banyak yang dijebloskan ke dalam penjara. Jadi ada yang mengatakan tergantung dari presidennya, beliau mau melaporkan atau tidak terhadap penghinaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat residif. Nah, syarat-syarat residif ini yang pertama adalah kejahatan yang diulang harus sama dengan atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Misalnya kejahatan harta benda dan kekayaan, contohnya penipuan, penggelapan atau penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan ini disebut dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Kemudian yang kedua adalah antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap atau vonis. Kemudian yang ketiga, ini pelaku kejahatan di dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan dalam menjalankan profesinya atau mata pencariannya. Nah, khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada ya. Tadi kalau yang sedang menjalankan profesinya atau mata pencariannya itu tertera di dalam pasal 137 ayat 2. Kemudian di sini yang keempat adalah pengulangannya dilakukan di dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal yang pertama, rata-rata 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Nah, ini disebutkan lagi contohnya pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, 321 KUHP. Kemudian yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Nah, ini diatur di dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan
393 KUHP. Kemudian di sini ada hal yang tidak memungkinkan adanya residif. Yang pertama adalah keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan adalah pembebasan dari segala tuntutan. Dan onslag van alle rechtvervolging. Nah, ini adalah istilah dari pelepasan dari segala tuntutan. Kemudian yang kedua adalah keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku seperti banding dan kasasi. Kemudian keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking. Nah, misalnya keputusan yang menunjukkan misalnya nih, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Kemudian keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Dan kemudian di sini yang terakhir ada tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa atau waktunya sudah habis. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam pengulangan itu dihitung sejak adanya putusan hakim yang ingkrah. Jadi, tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda. Yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Kemudian yang kedua, pidananya ini dapat ditambah sepertiga. Ini khusus untuk pasal 216 KUHP. Kemudian pidana dapat ditambah dilipat 2 kali atau di 2 kali lipatkan khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Baik, terima kasih. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan ke-10 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.